Perkenalkan, nama saya Moko dari PT Sister Karisma. Ya, jadi mungkin nanti di sini saya akan introduce tentang Azure itu seperti apa, terus nanti ada sedikit demo bagaimana sih kalau kita built-in infrastruktur di Azure, ataupun kalau Bapak Ibu punya application yang boleh dibilang web application, bagaimana penggunaan web application itu di Azure, apa kelebihannya, dan bagaimana melakukan isinya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan Bapak Ibu di Azure. Oke. Sebelumnya saya akan mengenalkan apa itu Azure sih. Jadi Azure itu sebetulnya Azure itu mempunyai dua layer bagian. Yang pertama ada serverless sama infra. Sebelumnya ada namanya paling atas itu ada namanya edge device. Edge device itu apa sih? Edge device itu merupakan device ataupun physical physical bentuk fisik yang bisa menghubungkan dengan on-prem Bapak Ibu ke cloud-nya Azure Microsoft. Contohnya kita ngomong Azure Stack. Azure Stack itu Bapak Ibu punya data center cukup besar, Bapak Ibu tinggal menggunakan Azure Stack, otomatis data center Bapak Ibu itu bisa melakukan running services Azure yang ada di cloud. Jadi Azure yang di cloud itu bisa Bapak tarik ke on-prem. Itu Azure Stack. Berikutnya ada Azure Data Box. Data Box itu apa? Mungkin simpel, Bapak Ibu punya data yang cukup besar, mungkin di atas 50 terabyte. Bapak Ibu pengen upload nih ke Azure. Upload 50 terabyte kan bukan waktu yang cepat, Pak. Bapak Ibu bisa menggunakan Azure Data Box, itu dikirim langsung dari Microsoft, Bapak tinggal copy datanya ke Azure Data Box, lalu sama Microsoft bakal tarik tuh data Ibu ke data center lagi ke Microsoft. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal upload melalui data center. Itu berarti lebih cepat. Ada Azure Sphere, Kinect, dan HoloLens. Itu lebih ke arah IoT. Oke. Nah, kita masuk yang benar-benar yang ada di cloud-nya Azure. Yang pertama serverless. Apa serverless itu? Itu ada web application, ada mobile, ada MR, container, event, database, dan segala macam. Jadi serverless ini memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan deployment aplikasi atau memanage aplikasi atau database, ataupun Bapak Ibu bisa membuat istilahnya handle mengenai analytics, machine learning, dan segala macam tanpa perlu Bapak Ibu memikirkan server, tanpa perlu mikiran OS-nya. Oh, OS harus Windows, harus Linux, harus update Windows, patching Linux, segala macam. Bapak Ibu nggak perlu mikirkan itu. Cukup pikirkan aplikasi saya mau apa, jalannya seperti apa, koneknya kemana, database-nya mau apa, seperti itu, Pak. Jadi udah lupakan namanya server. Oke. Yang berikutnya ada infra. Nah, infra ini persis kayak Bapak Ibu punya data center. Ada namanya compute, itu ada dari sisi VM, Bapak Ibu memorinya mau berapa, prosesornya apa, OS-nya apa, networking, storage, security, dan identity. Ini Bapak Ibu benar-benar menghandle dari sisi layer OS, dari sisi patching, dan segala macam. Nah, di antara tiga ini bisa terhubung menggunakan satu isinya kita ngomong tools. Terus itu apa? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Visual Studio, GitHub untuk yang web app atau application yang non Microsoft, atau Power BI atau Power Apps. Tools ini digunakan untuk deployment, continuous deployment. Jadi contohnya Bapak Ibu menggunakan Visual Studio, bikin web application menggunakan .NET. Biasanya setelah developer bikin, dipublish ke production, dia mau ada perubahan, dia bikin lagi, satu lagi, habis itu baru diupload lagi ke production, seterusnya. Itu butuh waktu lama. Tapi dengan tools yang connect langsung ke serverless atau GitHub langsung connect ke serverless, setiap kali development itu melakukan perubahan dan di-apply, atau kalau di GitHub itu di copy ke master, otomatis aplikasi Bapak langsung berubah sesuai dengan apa yang di deployment di master. Seperti itu. Nah, bagaimana regional di Azure? Di Azure itu mempunyai 54 regional yang tersebar di berbagai negara. Itu jumlahnya 2 kali jumlah AWS regional. Yang terdekat ada di Singapura, Southeast, bukan bukan negara atau apa. Jadi region itu di data center. Data center ke Singapura. Tetapi di satu regional itu bisa terdiri dari multiple zone atau multiple data center. Singapura bisa 3, bisa 4 data center yang tersebar. Jadi once data center yang di Singapura atau data center A collapse, otomatis data Bapak Ibu masih punya backupan di data center yang B, seterusnya. Begitu Bapak Ibu pengen mengingat availability, atau Bapak Ibu pengen availability lebih besar lagi, wah data center suruh data center di Singapura collapse, Bapak Ibu bisa mengaktifkan data center kedua mungkin di Osaka atau di Sydney atau di mana. Itu buat availability yang bisa optional diaktifkan.
Untuk konektivitas antar data center itu udah terhubung dengan fiber semua di Microsoft. Nah, Microsoft juga mempunyai CDN location. Kalau di Indonesia ada juga CDN location. Gunanya apa buat CDN location? Mungkin Bapak Ibu pikiran, oh data center saya di Singapura, otomatis pada saat Bapak Ibu pengen mengakses data itu butuh waktu lebih lama dibanding data center di bawah atau di on-prem data Ibu. Nah, dengan CDN location itu memungkinkan Bapak Ibu mengakses data yang sering diakses. Contoh mungkin Bapak Ibu punya ada data A sampai Z, A sampai Z. Tapi data A sampai D itu sering diakses. Data A sampai D itu bisa di-put on CDN location atau di Indonesia. Jadi setiap kali Bapak Ibu membaca data A sampai D itu dia otomatis lokal yang ada di CDN. Begitu ternyata tiba-tiba ada pembaruan nih, Bapak Ibu sering akses data F. Data F itu bisa ditarik juga ke CDN. Jadi setiap kali user atau customer Bapak Ibu mengakses data yang sama, dia baca langsung ke Singapura. Cukup baca di CDN location. Bagaimana skema pembayaran si Azure? Azure itu pay only what you use. Jadi Bapak Ibu bayar apa yang digunakan. Jadi nggak ada lagi namanya upfront cost atau pembayaran di muka atau istilahnya kita bahasa biasa, bahasa finansial ngomongnya CAPEX, capital expense. Jadi si Azure itu menggunakan billingnya hitungannya per menit. Setiap kali ada perubahan di menit itu otomatis berubah. Setiap kali VM itu nyala itu kena charging. Begitu juga kalau begitu VM-nya stop itu chargingnya berhenti. Oke. Jadi kemudian dibandingkan Bapak Ibu punya on-prem, contoh Bapak Ibu punya on-prem, pengen ada mungkin renewal hardware, server, storage segala macam. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti melakukan pembelian. Pembelian itu berarti sizing awal segala macam itu Bapak hitung. Itu dibayarkan di muka CAPEX. Storage juga begitu. Bapak Ibu sizing ternyata data nol sizing bisa 5 tahun buat storage atau 3 tahun main cepat. Dan 3 tahun storage saya itu penuh di angka 10 terabyte. Oke, Bapak Ibu sizing. Umumnya Bapak Ibu tidak beli 10 terabyte, pasti lebih karena ada namanya Rodis, ada namanya segala macam. Kita ngomong antara mungkin dari tadi butuh 10 terabyte, Bapak beli 1,5 sorry 15 terabyte kayak 5 terabyte akomodir zero segala macam. Di Depon, apakah semua Bapak butuhkan? Enggak Pak, itu sizing selama 3 tahun. Ternyata aktualnya mungkin Bapak Ibu cuman pakai dari 10 terabyte cuma kepake 1 terabyte. Sisa 9 terabyte tidak dipakai plus 5 terabyte yang buat rodis. Efeknya apa? Bapak Ibu bayar sebanyak 15 terabyte tapi dipakai cuma 1 terabyte. Tapi begitu Bapak Ibu move ke Azure, storage Azure, Bapak Ibu boleh sizing sebesarnya sampai dengan 10 petabyte. Bapak Ibu boleh bikin storage sebanyaknya. Yang dihitung dari Azure adalah data yang Bapak Ibu simpan di Azure. Seperti tadi, Bapak Ibu boleh bisa sizing 10 terabyte, tapi data Ibu Bapak Ibu cuma ada 1 terabyte. Yang ditagihkan ke perusahaan Bapak Ibu adalah 1 terabyte. Sisanya belum ditagihkan. Jadi semakin besar storage yang pakai itu ditagihkan. Itu ya sesuai dengan si Azure, apa yang ditaruh di cloud itu yang dibayarkan. Mungkin kita akan masuk seperti apa sih analogi si Azure itu, dan Azure itu adanya apa aja di Azure, atau kita ngomong di cloud lah, kita analogikan seperti pizza services Bapak Ibu. Jadi ada namanya yang pertama itu homemade itu kita sebut on-prem, yang take and bake kita sebut IaaS, yang pizza delivery kita sebut PaaS, dan berikutnya ada itu seperti SaaS. Kita ngomong dulu yang homemade atau on-prem. Ini seperti Bapak Ibu seperti punya data center Bapak sendiri. Kalau bisa berarti Bapak Ibu mulai dari bikin topi, bikin adonan segala macam Bapak Ibu bikin sendiri tanpa perlu bantuan dari yang lain. Benar-benar murni homemade itu. Berarti masih ada masalah kurangan rasa keju atau adonan seperti apa, karena ini hemat sendiri. Oke. Kita move ke tabel berikutnya, IaaS, Infrastructure Services, atau kalau dipisah kita sebut namanya Take and Bake. Oke. Biasanya sekarang udah ada misalnya di supermarket besar udah ada namanya adonan pizza udah lengkap dengan topping. Bapak Ibu tinggal beli adonan itu, tinggal bakar, tinggal makan. Nah, kalau di IaaS jadi seolah-olah di IaaS itu Bapak Ibu udah ada semua nih, adonannya udah ada, server udah ada. Bapak Ibu tinggal bakar, tinggal kebutuhan yang lain, tambahan yang lain. Seperti itu. Itu disebut IaaS. Nah,
Yang paling yang masuk lagi paling agak menengah simpel, ada kita sebut namanya PAS, pas platform services, atau kita bilang bisa business delivery. Bapak Ibu tinggal kontak, mungkin bisa PHD atau Domino's, tinggal Bapak Ibu nggak usah perlu lagi nyari bahan, nggak perlu bakar, tinggal tunggu datang, Bapak Ibu tinggal makan di meja makan masing-masing. Seperti itu. Itu pizza delivery. Bapak Ibu tinggal udah disediakan, tinggal soft sendiri di meja makannya. Berikutnya yang paling simpel adalah SaaS, Software Services in and Out. Bapak Ibu ke lokasi restoran pizza. Bapak Ibu tinggal duduk, tinggal pesan, semua disediakan. Mulai dari udah dibikin topping, panggang, minuman disediakan, meja makan tinggal. Jadi cukup datang, bayar, langsung pulang. Tidak perlu mikirin lagi nata meja makan, cuci PLC, bersihin meja makan segala macam. Kalau kita masuk ke arah the real data center, kita masuk seperti ini Bapak Ibu. Paling bawah ada networking, paling atas ada data. Kalau yang kayak yang tadi yang di on-prem itu semuanya atau isinya homemade, semua Bapak Ibu handle. Mulai dari networking, storage, server, sampai data. Oke. Nah, di IaaS ini IaaS ada dua, ada yang private cloud, ada yang public cloud. Nah, membedakan apa private sama public cloud? Kalau private cloud itu Bapak Ibu punya data center besar, yang tadi Bapak Ibu punya data center besar, Bapak Ibu mengaktifkan Azure Stack, habis itu Bapak Ibu bisa melakukan bisa istilahnya mungkin contoh grup A punya sistem company 1 2 3 4 sampai 10. Nah, si grup A ini mengenablekan Azure Stack, habis itu isinya dijual untuk ke grupnya masing-masing, untuk yang sistem company A, B dan seterusnya. Itu private. Jadi yang bisa mengakses adalah dari sisi grup. Oke. Nah, kalau kita ngomong Azure itu ada di sebelah kanannya, ada di public cloud yang IaaS, platform, dan SaaS. Kalau kita masuk ke public cloud, yang dihandle dari Microsoft itu dari layer storage, virtualisasi, server, itu dari layer sama Microsoft. Maksudnya apa yang di layer? Gitu. Bapak Ibu nggak usah mikir lagi storage-nya, mau RAID berapa, mau jenis mereknya apa, nggak usah perlu. Server juga begitu. Virtualisasi nggak usah mikirin. Bapak Ibu cukup mikirin dari layer OS ke atas. Okay. OS-nya mau apa? Contoh mau Linux, mau Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS, dan segala macam. Ataupun mau Windows 2012, 16, 19. Nah, karena OS-nya ada di layer Bapak Ibu, berarti mulai dari patching OS, update OS, terus keamanan dari sisi OS itu ditangani oleh Bapak Ibu. Oke. Dan seterusnya ke atas. Ya. Next ya, kita masuk ke platform atau kita bisa PaaS. Ini mode storage sampai rantai mode Microsoft. Kalau tadi OS sama sebelumnya OS sampai rantai mode kita di IaaS, nah ini di OS sudah di Microsoft. Nah, di sini di platform Bapak Ibu cukup pilih aplikasi saya running di .NET, aplikasi saya running di Java, PHP, Apache, Node.js, apapun itu. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi OS-nya, mau Windows, mau Linux, mau patching Linux, update OS Linux, update OS Windows, nggak usah pikirin. Itu security OS udah di Microsoft. Bapak Ibu tinggal mikirin application running apa sama data. Otomatis, karena aplikasi ada di layer Bapak Ibu harus mikirin bagaimana aplikasi saya itu tidak kena hack, tidak kena DDoS, DDoS udah masuk di bagian dari Microsoft, tidak kena SQL injection. Seperti itu, bagaimana pengamanan dari sisi aplikasi kita. Ini aplikasi berarti ada di layar Bapak Ibu. Nah, kalau di SaaS, ini persis seperti yang Bapak Ibu denin, Bapak Ibu tinggal manage data. Semuanya di layer. Contohnya apa sih SaaS itu? Contohnya paling simpel, mungkin Office 365, terus Azure AD, ada IMS, Enterprise Mobility Suite, segala macam. Ini SaaS. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan. Ada berapa banyak user, tinggal deploy aja sesuai dengan benar. Nah, di bawah ini networking saya kasih dua warna. Kenapa dua warna? Karena networking itu mempunyai dua layer. Yang pertama di layer cloud, yang kedua di layer on-prem. Jadi punya resolusi masing-masing. Kalau di layer cloud itu ranahnya Microsoft. Bapak Ibu tidak bisa lagi mengotak-atik. Jadi mulai dari security networking segala macam dari Microsoft. Nah, contoh tadi IaaS. IaaS OS ada di Bapak Ibu. Once OS Bapak Ibu kena virus, si OS ini atau VM ini tidak bisa menyebar ke VM
sebelahnya, walaupun satu network, subnet. Kenapa? Dia melewatin networking Microsoft yang udah disecurekan. Jadi udah nggak perlu lagi khawatir begitu udah kena, ya udah cukup VM itu aja yang bakal ke isolate sama Microsoft. Berikutnya ada namanya yang pas juga sama. Contohnya aplikasi Bapak Ibu kena serangan DDoS, itu otomatis serangan ada networknya Microsoft. Bapak Ibu nggak perlu khawatir aplikasi Bapak kena serangan. Tapi yang dari SQL injection akan ada di application, Bapak Ibu perlu aware itu. Dari sisi yang networking on-prem, Bapak Ibu bagaimana menghandle supaya data Bapak Ibu yang di on-prem itu bisa ngakses data Ibu yang di cloud dan segala macam. Itu ada konfigurasi di sisi internal. Tadi saya ngomongin begitu pindah berarti pemakaian dari storage, dari VM itu bakal terjadi perubahan. Oke. IT biasanya ngelihat namanya IT capacity. Apa sih IT capacity? Pasti dilihat adalah load forecast. Umumnya IT capacity bakal bertambah. Mungkin bisa 3 tahun, 5 tahun. Pasti orang IT bakal lihat alokasi capacity. Mungkin tahun ini memori itu 4 GB, core-nya 4 GB, 4 core, memori 8 GB. Nanti di tahun ke depan atau di 3 tahun ke depan bakal nambah 2 kalinya seterusnya. Itu IT forecast. Aktualnya aplikasi saya bilang, aplikasi itu pasti naik turun. Mungkin yang tadinya cuma butuh memorinya 2, ada kalanya begitu di hit banyak user, dia memori butuh 8. Tetapi alokasi hardware-nya tidak cukup. Ini yang pada sini berarti itu mass power, pada saat tidak cukup berarti no. Effortnya apa begitu nggak cukup, memorinya atau prosesor atau loadnya nggak cukup, server Bapak Ibu down, nanti tidak bisa diakses, akhirnya apa? Profi segala macam pasti kurang. Dengan Bapak Ibu pindah ke cloud, itu kapasitas bisa on demand. Jadi hardware bisa mengikuti kebutuhan dari sisi application. Begitu aplikasinya jalannya kecil, ya udah memori prosesor dia cukup steady kecil. Begitu dia butuh tinggi, dia nambah sendiri. Begitu turun lagi dia mengurangi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang didapat apa dari sisi finansial? Pasti low capex. Yang kedua, tidak ada namanya capital idling. Kalau tadi begitu, ternyata gapnya besar. Dari memorinya, mungkin memori 8 GB ternyata butuh cuma 2 GB. Itu idle yang tidak kepakai. Itu cukup besar. Yang berikutnya adalah tidak ada customer yang teriak karena tiba-tiba servernya mati segala macam. Nah, fleksibel ini bisa diadjust berdasarkan schedule ataupun on demand ataupun juga istilah one time begitu. Oh, kira-kira butuh hari ini kita hidupkan nambah, besok kita turunin lagi sesuai on demand. Kalau kita mappingin dengan Azure solusinya, kalau yang IaaS itu contohnya VM, storage, network, backup, DR, traffic manager, CDN, remote app. Itu Bapak Ibu nggak mikirin lagi dari virtualisasinya. Cukup pikirin OS-nya, bagaimana pengaturannya, segala macam. Kalau platform seperti Azure SQL, web application, bed service, mobile, segala. Okay. Software Azure software services kayak Azure AD, IMS, ada Office 365, tapi di luar Azure. Nah, bagaimana koneksi seandainya Bapak Ibu punya nih, udah punya Azure, udah bikin network. Nah, bagaimana connect ke bawah? Baik, umumnya user mengakses menggunakan via internet. Oke, pakai browser. Tapi Bapak Ibu, wah kalau di internet publish semua, berarti mungkin data saya bisa siapa aja tahu IP publiknya atau domainnya bisa akses. Bapak Ibu bisa menggunakan hybrid, menggunakan express route atau VPN gateway. Jadi pada saat diakses cuma bisa diakses dari internal kantor only, IP kantor only. Jadi di luar internet di blok, terus bisa cuma diakses menggunakan internal. Itu mungkin seperti itu. Bisa juga join domain on prem. Tadi seperti tadi Bapak Ibu bikin aplikasi, bikin server di atas, itu join domain ini dengan on prem itu memungkinkan. Itu jatuhnya hybrid connection. Ini yang bisa dilihat dari sisi bisnis. Kenapa harus pindah ke Azure? Kenapa? Apa sih tujuan di Azure itu? Oke, kita ngomong fokus di dua area, infra sama platform, IaaS sama PaaS. Kalau kita ngomongin IaaS,
Bisnis yang mendapatkan adalah efisiensi. Efisiensi didapatkan, tapi tadi yang mulai servernya lebih efisien dari segi budget, storage juga sesuai dengan pembayaran, sesuai dengan pemakaian, segala macam. Efisiensi itu ada titik jenuhnya atau titik mentoknya di mana saja. Pada saat semua data center Bapak Ibu pindah ke cloud, pindah ke Azure, itu semua efisiensi sudah terjadi. Begitu dia efisien, otomatis tidak ada perubahan lagi efisiensi. Oke. Tetapi begitu Bapak Ibu bertransformasi digital, fully transformasi digital, yang kepindah ke platform as services, bisnis mendapat inovasi. Inovasi apa? Dengan adanya Bapak Ibu pindah ke cloud, Bapak Ibu bisa deployment application lebih cepat. Terus bisa juga grow to bisnisnya makin cepat karena setiap kali ada perubahan otomatis terupdate juga di aplikasi Bapak Ibu. Tidak perlu lagi namanya downtime tengah malam untuk update application segala macam. Kapanpun setiap ada perubahan dari sisi layar application itu langsung perubahan cepat. Itu didapat dari inovasi. Mungkin Bapak Ibu dari sana Azure itu isinya apa aja sih? Atau tadi saya ngomong IaaS platform. Nah, IaaS itu apa aja tadi sempat sebutin. Nah, ini ada peta gambaran tentang Azure. Ini sebagian. Kalau kita ngomong infra, saya bilang efisiensi pasti ada bentuknya. Jadi cuma hanya layer compute, storage, dan networking. Ya isinya cuma lebih kurang mungkin 10% dari Azure. Kalau kita ngomong platform, pas itu 90% Azure. Mulai dari CDN, Bapak Ibu bisa media CDN, Bapak Ibu bisa bikin media. Mungkin di sini ada yang tertarik pengen perusahaan pengen main di media services, pengen broadcast atau isinya sekarang namanya era podcast, itu bisa taruh di top di Azure. Media servicesnya, media analitik, kontennya juga bisa taruh di Azure. Integration, Bapak Ibu udah punya application API, pengen bikin lagi API di web, bagaimana bisa menggunakan API management. Compute service, ini yang lagi hype juga, container. Bapak Ibu bisa bikin aplikasi, satu aplikasi bisa running multiple OS atau multiple environment itu di container. Juga application tadi saya bilang ada web application, mobile app, application services, cloud, notification dan segala macam. Development itu yang continuous development menggunakan Visual Studio, bisa pakai GitHub. Terus Bapak Ibu pengen samarin untuk deployment aplikasi, jadi Bapak Ibu cukup bikin satu aplikasi, itu aplikasi bisa running untuk iOS maupun Android. Jadi cukup satu development aja. Biasanya Bapak Ibu punya dua departemen, mungkin dua divisi, yang satu develop aplikasi Android, satu lagi iOS. Nah, dengan samarin itu cukup satu aja development untuk dibikin application, itu otomatis bisa running di dua platform. Ada database, SQL, dan lain non-SQL juga bisa. Intelligent ada Bolt, Cortana, analitik ada IoT dan segala macam. Ini semua untuk platform Azure. Bisa running di Azure sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen main di mana? Mungkin saat ini saya bilang mungkin awal running di infra. Oke, setelah masuk infra, tertarik mengembangkan aplikasi, bisa masuk ke platform services. Nah, aplikasi saya tapi mungkin kebanyakan Bapak Ibu running nggak di Microsoft Production, atau mungkin running cuma di open source. Azure udah ready untuk open source solution. Di application Bapak Ibu cuma pakai WordPress atau Drupal udah ready, ataupun Bapak Ibu pakai namanya Cloud Foundry udah ready juga. Container, Docker, DCOS, infrastruktur mau DCOS, Red Hat, BlockStack, Ubuntu, Linux segala macam udah ready. Jadi Bapak Ibu nggak usah wah saya seandainya pindah ke cloud nanti saya bakal berubah juga nih, yang tadinya open source harus saya beli license segala macam, nggak perlu khawatir untuk by default. Bapak Ibu connect melalui AD mungkin, jadi notebook PC Bapak Ibu connect ke AD, aplikasi juga connect ke AD. Seandainya pindah ke cloud, bagaimana saya ngakses ke aplikasi di cloud ini? Di Azure ada yang namanya Azure Active Directory. Kita bisa sinkronisasi antara user password yang di on-prem ke Azure Active Directory, dan Bapak Ibu bisa connect ke Azure Active Directory untuk akses aplikasi yang di Azure. Jadi semua single sign on.
aplikasi yang di on-prem maupun aplikasi yang di cloud di Azure itu single sign-on. Jadi cukup satu username. Dan Azure memungkinkan juga untuk connect ke third party, aplikasi third party lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya aplikasi third party lainnya, perlu username password, Bapak Ibu bisa connect ke Azure Repository jadi single sign-on. Jadi cukup satu username password yang di on-prem itu bisa connect juga langsung di third party application. Nah, bagaimana mengenai keamanan di Azure itu? Kan semua di cloud nih. Bagaimana data saya, bagaimana security tentang data saya, bagaimana keamanan seandainya data saya hilang seperti itu segala macam. Compiler Azure cukup banyak Bapak Ibu, mulai dari Azure 2701 sama 27018 ini tentang keamanan data. Jadi bagaimana manage data Bapak, content delivery bagaimana data Bapak itu dikeluarkan dari sisi data center Azure. PCI DSS kalau Bapak Ibu main di financial industry itu bisa diperlukan untuk konektivitas ke master dan vista gateway dan segala macam untuk daerah regional yang di Azure. Seperti itu. Ya. Untuk sesi presentasi tentang Azure udah sampai di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan masukkan demo seperti Bapak Ibu pengen lihat nih bagaimana kita deployment VM itu di Azure. Seberapa cepat deployment VM di Azure itu seandainya saya tertarik nih, saya pengen migrasikan VM saya, server saya di on-prem pindah ke cloud. Atau Bapak Ibu punya di aplikasi cloud terus pindahin ke Microsoft Azure, bagaimana seandainya ada perubahan dari sisi aplikasi itu, seberapa cepat sih perubahan aplikasi yang bisa saya terapkan di Azure. Ya, baik. Selanjutnya sesi demo ya Pak Atmoko ya. Iya betul Pak. Iya, baik. Saya mereminder kembali kepada Bapak Ibu. Kalau ingin ada pertanyaan ya Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi di kolom chat. Nantinya setelah sesi demo atau di akhir sesi kita akan membahas pertanyaan Bapak Ibu semua. Selain itu juga jangan lupa mengisi feedback form yang linknya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi dapatkan souvenir menarik juga dari Sistek setelah diundi dan nantinya dari hasil feedback form tersebut kami akan mengirimkan materi presentasi rekaman webinar pada pagi hari ini beserta hasil dari compile Q&A pada webinar pagi hari ini. Baik, silakan dilanjutkan Pak Atmoko. Terima kasih. Ya, ini portal yang Bapak Ibu bakal lihat Azure itu seperti apa. Ini portal Azure Pak. Jadi mulai dari Bapak Ibu begitu subscription Azure yang didapat adalah semua fitur Azure kebuka semua, mulai dari basic, mau bikin virtual machine, application services, network, sampai dengan security, sampai dengan level advance. Bapak Ibu pengen bikin main IoT udah masuk IoT hub-nya dan segala macam. Oke. Saya akan contoh demo bagaimana kita seandainya bikin deployment virtual machine di Azure. Kita bikin virtual machine cukup add virtual machine. Oke. Kita resource group itu apa? Resource group seperti folder, Bapak Ibu bisa mengelompokkan aplikasi atau VM itu berdasarkan, mungkin bisa berdasarkan departemen, bisa berdasarkan project. Jadi gunanya apa? Untuk melihat ternyata VM ini terhubung dengan storage ini, terhubung dengan aplikasi ini. Mempermudah Bapak Ibu dalam melihat dari sisi layer isinya apa? Logic atau mungkin physical display-nya lah. Jadi misalnya di folder misalnya financial ada server A B C D, storage-nya A B C D segala macam. Jadi mempermudah. Pada saat mungkin udah kelar atau project udah kelar, itu begitu di delete Bapak Ibu nggak perlu try lagi nih, ini VM ini connect kemana nih, harus delete disknya, delete aplikasi, nggak perlu, cukup delete foldernya semua, resource atau semua yang ada di folder itu otomatis ke delete. Jadi memudahkan juga dalam maintenance dari sisi layar Azure. Oke, saya contoh udah ada, saya masukin di resource di sendiri. Nah ini nama VM-nya, saya bikin demo. Terus kita lihat. Oke, ini regional atau lokasi data center di mana? Kita bisa pilih, kita paling dekat aja, South Asia. Nah, ini availability ini kita bisa ngatur.
Ada dua, ada zone sama set. Nah, yang saya bilang di data center atau di regional itu terdiri dari multiple data center atau multiple zone bahasa cloud-nya atau bahasa Microsoft-nya. Apabila kita bikin mini multiple zone, otomatis dia bakal bikin duplikat VM Bapak Ibu ke data center yang berbeda pada saat kita deploy. Contohnya apa yang simple? Bapak Ibu naruh data center mungkin begitu kita pilih put kita contoh simpel ada di Gambir. Bapak Ibu milih tadi yang zone, dia bakal bikin duplikat sesuai dengan spesifikasi yang sama itu di data center yang lainnya. Mungkin data center berikutnya ada di Bandung, data center berikutnya ada di Kuningan. Itu bakal bikin 2 duplikat tadi. Otomatis Bapak Ibu mempunyai total 3 data center. 3 VM yang di split lokasi berbeda. Itu yang tadi yang di zone. Kalau set itu satu data center cuma beda dari sisi mesin. Jadi mesin Bapak Ibu berbeda. Jadi mungkin satunya ada di rak A, yang begitu Bapak Ibu set itu bisa di rak B, bisa di rak C dan seterusnya sesuai dengan availability yang ada. Dan itu semua otomatis Bapak punya 2 duplikat. Jadi once rak itu rusak, Bapak Ibu punya duplikat lain yang aktif langsung nyala di rak berikutnya. Itu availability set. Saya untuk demo saya tidak bikin. Nah, OS-nya mau apa? Mulai dari Red Hat, CentOS, Ubuntu, Oracle Linux, dan buat sampai SUSE buat Bu Mende SAP, Microsoft Azure udah ready SAP HANA to Azure. Ini paling tertinggi ada di 2019, paling rendah di 2012. Nah, mungkin Bapak Ibu saya punya VM atau on-prem itu 2008. Saya nggak bisa pindah ke atas dong. Untuk saat ini Bapak Ibu seandainya saat ini 2008 itu udah enak support. Once Bapak Ibu pindah ke Azure menggunakan, kita nggak milih dari VM, kita menggunakan tools dari Azure data migration, itu Microsoft bakal cover extend support lagi di Azure itu sampai dengan 3 tahun. Jadi contoh, ini Bapak Ibu punya Windows 2008 udah support. Bapak Ibu migrasikan data Ibu VM Bapak Ibu ke cloud Azure, Microsoft bakal nambah extend supportnya lagi untuk Bapak Ibu free support. Oke, saya ambil simpan di 2019. Nah, ini size ini apa? Size ini adalah besaran mulai dari prosesor, memorinya apa, dan EOS-nya. Nah, ini yang saya sebutkan, Bapak Ibu bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Dan ini bisa menambah sesuai dengan on-demand kebutuhan Bapak Ibu. Oke, saya mau ambil simpel aja, saya butuh cuma 2 vCPU sama 4 GB RAM-nya. Ini username by Bapak Ibu bisa ubah, passwordnya kita atur. Dia harus 12 karakter minimum. Ada angka dan juga simbol. Oke. Nah, inbound rule ini by default itu pasti cuma di allow dari RDP-nya aja. Karena apa? Buat pada pertama kali Bapak Ibu connect menggunakan IP publicnya dari Azure. Nanti setelah Bapak configure network segala macam ini bisa disable. Berarti cuma bisa connect melalui jalur on-prem Bapak Ibu aja. Nah, seandainya Bapak Ibu udah punya license, ini bisa lebih cut lagi dari sisi license hybrid. Tapi dengan syarat license Bapak Ibu udah punya SA-nya juga, software assurance. Jadi Bapak Ibu mau ingin migrasi, Bapak Ibu bisa cek apakah Bapak Ibu punya SA. Kalau punya SA, bisa diinfokan ke partner Bapak Ibu, ke PCMan, saya punya SA, bisa dicek masih berlaku atau tidak, berarti bisa mengurangi dari sisi cost Bapak Ibu juga. Oke, kita next. Buat disk yang di Azure ini mulai dari standar HDD, standar SSD, sampai premium. Ini standar sama ini dari sisi layer IOPS-nya aja. Membedakan. Oke, saya menggunakan standar SSD aja. Kita butuhnya berapa sih data yang dibutuhkan? Bapak Ibu bisa split sampai dengan yang paling gede itu satu keping itu 32 terabyte. Satu keping.
ini 1,32 terabyte ini bisa dikali dengan multiple disknya. Jadi nanti di VM Bapak Ibu bisa melalui disk disk allocation-nya bisa diatur. Saya butuh cuma mungkin 256 aja cukup. Oke. Kalau ada yang butuh lagi tambahin terus sesuai dengan kebutuhan. Karena itu. Ini by default aja, kecuali kalau Bapak pengen bikin subnet sendiri, VNet sendiri segala macam, Bapak bisa bikin melakukan sesuai dengan kebutuhan. Ini buat dari sisi layer monitoring, mungkin pengen dilihat atau bisa connect login dengan Azure Territory, atau Bapak Ibu pengen bikin VM ini otomatis cuman running di hari kerja mungkin selesai jam 7 malam mati, Bapak Ibu bisa enablekan auto shutdown. Auto up-nya bagaimana? Bapak Ibu bisa menggunakan namanya fitur automation. Automation itu Bapak Ibu bisa yang bikin kayak create scheduler pada jam berapa itu nyala. Bapak Ibu bisa melakukan automation itu. Ini backup bisa di-enablekan atau nanti belakang bisa di-enablekan belakangan. Ini advance-nya kalau ada attention yang berhubungan dengan Bapak Ibu pengen lebih defendernya Bapak Ibu udah punya defender yang enterprise, Bapak Ibu pengen enablekan ini bisa dinambahkan di sini, ataupun asisten antivirus segala macam bisa dienablekan dari sisi ini. Di tag nggak tag seperti biasa, masih tag aja. Ini bakal lagi di validation, kita tinggal klik. Berapa lama sih waktu dibutuhkan pada saat kita klik ini? Ini lebih kurang sekitar maksimal 15 menit udah jadi. Maksimal banget 15 menit jadi. Tapi rata-rata di bawah 15 udah jadi. Ini dia lagi deployment. Kita sambil nunggu processing. Oke, ini lagi sisi bikin, ini storage yang jadi, bisa jadi. Ini kita lihat 10.51 silahkan nanti. Ini lagi bikin VM-nya sekarang, lagi creating. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti saya deployment ini berarti satu-satu. Bapak Ibu bisa bikin template. Jadi mungkin speknya udah sama nih, udah pasti sama. Bapak Ibu bikin satu template. Begitunya Bapak Ibu tinggal deployment dari template itu. Jadi langsung running bersamaan template-nya. Begitu jadi kelar, Bapak Ibu tinggal akses semuanya. Mulai dari username, password itu bisa disamakan sesuai dengan template. Jadi Bapak Ibu bikin satu template langsung deploy. Jadi nggak perlu lagi bikin ngetik seperti tadi, ngetik satu-satu username passwordnya, terus bikin nyari tipenya segala macam. Cukup bikin template. Nah dari sini contoh nanti Bapak Ibu yang bikin template bisa langsung bikin template di sini. Ini masih lagi proses. Jadi startnya 10.50, ini udah 2 menit berjalan. Oke, ini udah jadi. VM kita udah jadi. Kita butuh cuma waktu 3 menit udah jadi VM. Ini VM ini bukan sekedar isinya OS-nya aja. Dari sisi fisik isinya hardware, tapi mode OS sudah terinstall segala macam, udah semua udah ready. Jadi cukup dengan mudah Bapak Ibu tinggal dalam 3 menit Bapak Ibu udah ready. Mungkin saatnya kalau di on-prem Bapak Ibu bikin VM butuh namanya order segala macam, ataupun yang udah pakai VMware atau yang Hyper-V itu butuhkan di waktu buat instalasi OS saja udah mungkin sekitar 5 menit ke atas. Nah ini cukup 3 menit udah running.
Kita bisa lihat dia connect semua, udah langsung dapat IP publiknya by default. Nah, kita mau connect bagaimana? Di sini ada kita connect, kita bisa menggunakan SSH kalau buat Linux atau RDP. Langsung diarahkan ke IP publiknya. Kita cukup download RDP-nya. Ini langsung connect. Kita tinggal masukin username yang tadi kita buat. Coba. Oh iya, langsung user kayaknya saya. Terus saya hapus dulu. Oke, next. Ya, ini udah jadi Bapak Ibu, VM Bapak Ibu di On-Top Cloud di Azure. Jadi cukup dalam waktu kurang lebih 3 menit Bapak Ibu udah punya server sendiri dengan spesifikasi tadi 2 core dengan RAM yang 4 GB RAM. Nah, kita lihat lagi proses. Ini spesifikasinya sesuai dengan yang kita buat, 2 core 4 GB RAM ya. Oke. Nah, tadi kita membuat dua dua hard disk. Sorry, satu hard disk 128. Ini belum masuk karena kita belum di manage melalui manage service. Nah, ini di sini ada namanya temporary disk yang cukup besar, mungkin 8 GB. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah naruh data apapun di temporary disk. Kenapa? Karena Microsoft ini bakal hapus semua data yang ada di sini. Kita nggak pernah tahu kapan Microsoft itu ngapus. Bisa jadi mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Jadi jangan pernah naruh data apapun di dalam temporary disk. Nah, bagaimana data storage yang tadi kita udah bikin biar ada seperti biasa Bapak Ibu tinggal seperti yang di file storage pool ini di disk. Nah, ini yang tadi kita buat 256. Kita tinggal bikin storage poolnya aja. Tinggal seperti biasa di next aja. Nah, di sini kalau seandainya Bapak Ibu tadi bikinnya ada lebih dari dua disk, Bapak Ibu bisa atur mau seperti apa, mau rate-nya apakah mau 1 atau 0 ataupun sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita tinggal bikin disknya aja. Nah, bisa minoring, priority atau simple. Kita bisa fix atau thin. Kalau thin berarti sesuai dengan kebutuhan. Langsung kita maksimum aja. Ya. Ada punya masuk datanya. Ya, sudah. Ini di sini kita udah punya nambah satu disk lagi yang tadi kita bikin disknya. Jadi cukup mudah untuk bikin VM, mungkin dalam waktu mungkin kurang dari 10 menit kita udah punya VM sesuai kebutuhan.
ini public, nanti Bapak Ibu pengen saya mau pakai public, saya pengennya private. Bapak Ibu sebelum pakai private ini bisa connect juga ke on-prem menggunakan mungkin VPN, kirim VPN dulu baru menggunakan private. Jadi publicnya Bapak Ibu bisa ditutup, jadi khusus buat menggunakan VPN aja yang bisa mengaksesnya. Ini dari sisi VM, bagaimana kita deploy VM. Saya akan sedikit demo tentang web application. Ke ini ke virtual lagi. Nggak ketahuan ya berapa harga billing ininya. Web application. Nah, saya punya simple contoh web application. Ini udah saya masukin domain saya, mau KSZ. Ini contoh Bapak Ibu punya nih aplikasi seperti ini, baru bikin, masih coming soon. Biasanya Bapak Ibu butuh namanya 2 server, yang satu production, satu development buat otak-atik. Nah, dengan di Azure itu nggak perlu lagi Bapak Ibu mesti punya 2 server, cukup 1 server aja. Nah, Bapak Ibu namanya deployment slot. Deployment slot itu apa? Bapak Ibu bisa put sampai dengan 5 deployment slot. Jadi masing-masing developer bisa melakukan coba-coba sendiri. Nah, ini saya udah bikin satu dev. Kita bisa atur trafficnya. Mau contoh nih buat traffic seandainya full semua ke production, atau kita mau mulai testing development satu lagi kita full ke arah development. Jadi kita bisa lihat seperti apa di atur traffic ini. Oke. Saya udah punya satu dev. Ini saya juga udah masukin domainnya, subdomain saya. Jadi kalau kita buka, nah ini contohnya. Jadi pondasinya saya mau seperti ini. Ini saat ini masih pondasian, ini masih di development. Biasanya untuk suite itu Bapak Ibu perlu namanya downtime. Downtime itu pasti effortnya pasti perlu dilakukan di malam hari, ataupun mungkin adanya aplikasi pada saat matiin dulu deh aplikasi, kita melakukan downtime segala macam. Nah di Azure itu nggak perlu lagi melakukan isinya tengah malam ataupun harus matiin tiba-tiba jadi kehilangan dari sisi customer. Bapak ada namanya fiturnya swap. Swap ini adalah dari migrasi dari production ke development ataupun sebaliknya secara live. Oke. Ini source-nya ada di development, tapi kita akan pindah ke application ke production. Di development kita pindah ke production. Di sini kalau ada perubahan value mulai dari setting konektivitas database, ini semua kelihatan. Karena saya nggak ada menggunakan database, berarti tidak perubahan. Kita melakukan swap, dia lagi processing. Ini lebih kurang sekitar 5 menit dia akan swap antara dari production menjadi development menjadi production. Nah di swap kan. Ini tanpa ada downtime kita tinggal refresh, udah pindah, langsung pindah kan. Ini tadinya development di production, ini kita switch. Nah, switch development jadi tampilan production dari tampilan. Mungkin kurang dari 5 menit udah pindah. Ini padahal lagi processing finalisasinya. Jadi cukup simpel, Bapak Ibu cukup tinggal swap otomatis pindah dari sisi tampilan dan konektivitas. Jadi ada perubahan di sini semua. Nah, tadi saya bilang bagaimana kalau seandainya kita hit besar ataupun Bapak Ibu bisa melakukan scale out sendiri. Nah, scale itu apa gunanya? Mungkin VM ini saya kasih memorinya cuman 4 GB. Begitu di hit besar penuh memorinya. Nah, itu otomatis bakal downtime. Nah, kita bisa auto scale. Auto scale itu apa? Jadi gunanya pada saat hitnya besar ataupun aksesnya cukup banyak, server ini bisa melakukan penambahan dari sisi server count-nya. Kita bisa pakai custom, jadi nggak manual, kita mau otomatis, kita bisa atur rule-nya. Oke.
Kita mau berdasarkan apa? Overhead, mungkin berdasarkan data in atau data out atau HTTPQ. Contoh HTTPQ. Nah, HTTPQ ini mungkin kalau jika queue-nya itu lebih besar, mungkin lebih lebih udah banyak yang ngantri 70 count. Selama 10 menit, jadi yang 70 ini ngantrinya udah 10 menit, dia akan nambah satu instan atau satu server tambahan yang speknya sama dan bahkan otomatis membagi load-nya. Oke. Dia nambah satu dan dia bakal berhenti selama 5 menit. Jadi udah nambah tadi satu dan nambah satu lagi, 5 menit dilihat. Ternyata setelah 5 menit dia ada penambahan lagi nih, 70 lagi. Dilihat apakah 70 antrian ini bertahan di 10 menit atau tidak. Kalau nambah 10 menit dia bakal nambah lagi satu lagi. Dan seterusnya. Jadi gunanya buat apa? Pada saat Bapak Ibu server aplikasinya di hit besar, dia tidak bakal downtime karena server Bapak Ibu bakal nambah sendiri. Begitu juga begitu kurang. Tadi kan kita lebih besar, kita bisa lebih kurang, lebih kecil mungkin 50. Ya udah, dia bakal mengurangi lagi 50 sesuai dengan sampai dengan ke minimum ada di angka 1. Ini kita bisa asuh maksimum itu sampai dengan 10 server. Jadi 10 server dia bisa maksimum. Itu dari sisi dari sisi aplikasi Bapak Ibu. Nah, saya bilang tadi aplikasi Bapak Ibu bukan running di on top Windows lah atau .NET. Bapak Ibu bisa atur mau pakai .NET, PHP, Java, Python. Kalau contohnya kita Bapak pakai PHP. PHP-nya mau versi apa? Udah enak support atau 74? Mau 32 atau 64? HTTPS-nya mau satu atau 2? Dan always on, always ini begitu idle dia tetap di idle. Jadi kita bisa atur. Jadi begitu di off, begitu idle nggak ada activity, otomatis dia bakal mati oleh application-nya. Dari sisi ini pasti lebih berkurang. Okay. Nah, untuk deployment-nya itu deployment Bapak Ibu bisa menggunakan CI/CD, mau bisa pakai Azure Repos, pakai GitHub, Local Git, ataupun pakai OneDrive, Synchronize, Dropbox, Asana, atau pakai FTP biasa. FTP biasa ini kelebihannya apa dibandingin dengan yang lain? Ini dia langsung dapat otomatis di generate username sama passwordnya, itu juga hashkey. Jadi Bapak nggak perlu khawatir lagi nanti bakal saya kasih external development ternyata tiba-tiba dia bisa nge-hack saya. Begitu udah kasih, Bapak bisa reset. Jadi begitu kelar, dia nggak bisa masuk lagi karena udah ke reset kredensialnya. Seperti itu. Iya, untuk demonya mungkin sampai situ, Pak Denny. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Atmoko ya Pak ya. Jadi tadi Pak Atmoko Ya, sudah mempresentasikan untuk solusi dari Azure beserta juga demo bagaimana cara membuat VM ya Pak ya di Azure, dan betul. benefitnya sendiri tadi udah di-share sama Pak Atmoko, sangat cepat ya Pak ya. Jadi ya mungkin Iya, kalau betul. dengan cara konvensional dulu kita kalau mau tambah resource ya Pak ya harus tunggu server mungkin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya Pak ya. Nah ini dengan Azure Betul. dalam hitungan menit sudah bisa langsung meng-create sebuah resource. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan Pak Atmoko dari Pak Boleh, Sani dan Pak Anugrasito ya Pak ya. Jadi boleh. saya share pertanyaannya. Yang pertama itu dari Pak Sani, bagaimana lisensi Azure ini Pak? Jadinya mungkin kalau misalkan Pak Sani mungkin ya mau beli Azure itu dengan cara seperti apa gitu, terus mungkin perhitungannya seperti apa. Terus pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana dengan kemudahan sizing jika kedepannya ingin mengadakan upgrade ataupun downgrade ya Pak ya, dan apakah pada saat upgrade akan terjadi downtime Pak Atmoko? Ya, mungkin bisa dibantu Oke. jawab Pak pertanyaan dari Pak Sani. Oke.
Ya untuk license Azure Pak kan itu PSU Go ya Pak. Jadi Pak Sami itu jadi tinggal Bapak butuhnya seperti apa? Mungkin tadi saya bilang VM itu yang sesuai dengan billingnya. Begitu VM itu dimatikan, otomatis Bapak nggak kena billing begitu dari sisi memori sama prosesor dan license. Tapi dari sisi storage, karena yang saya bilang storage itu put data Bapak di cloud, itu Bapak billingnya ya sesuai dengan data Bapak di cloud. Mungkin data Bapak ada 1 tera, ya bayar 1 tera. Ada data 5 giga, ya bayar 5 giga, seperti itu. Jadi fleksibelnya dari sisi aja seperti itu sih. Berikutnya mungkin dari sisi license OS, tadi saya sempat singgung license OS itu Bapak bisa, seandainya Bapak udah punya license OS yang on-prem, dan ada software assurance-nya, dan masih berlaku, itu Bapak bisa naikkan license-nya ke atas. Gunanya buat apa? Buat dari sisi license berarti lebih cost benefit Bapak lebih berkurang seperti itu. Oke, mungkin yang kedua tentang sizing ke depan kalau seandainya ada upgrade, ya Bapak tinggal upgrade, tinggal melakukan upgrade aja. Nih mungkin saya akan showkan sedikit. Oke. Nah, ini tadi saya yang aplikasi VM saya. VM saya ini speknya ada di 2 CPU dan 4 GB. Ini Bapak ada penambahan nih. Bapak tinggal saya perubahan. Ini berubah secara hitungan aja per menit. Jadi once menit itu berubah dia bakal melihat Pak. Oh ternyata perubahan spek Pak. Bapak tinggal pilih. Tadi Bapak tadi 24 atau 28, RAM-nya 8 GB. Bapak tinggal resize. Lagi proses resize. Terus sambil jawab berikutnya pertanyaan tentang kalau pas ada upgrade, ada downtime sedikit dia butuh restart ya. Restart yang kalau di Azure berbeda dengan restart yang di on-prem. Restart on-prem Bapak kan butuh butuh matikan dulu, nggak lupa sizing dia otomatis bakal restart sendiri sih. Nanti kita lihat Pak setelah up-nya. Ini masih resize. Ini resize ini sama seperti mungkin lebih cepat sedikit dibandingin yang deployment. Tadi deployment sekitar 3 menit, ya sekitar 1 menitan perubahan dari sisi resize-nya Pak. Jadi kalau license itu udah sesuai dengan pemakaian. Kalau emang Bapak punya license Windows bisa dibawa ke atas, ataupun Bapak yang Linux kan juga ada yang license, ada yang free kayak Ubuntu itu free, atau yang license SUSE Enterprise itu license itu bisa sama juga Pak. Seandainya Bapak punya punya yang udah license-nya dan bisa dibawa, itu bisa dibawa ke atas. Ada error size. Nah ini udah berubah Pak. Udah berubah. Ini lagi proses, kayaknya baru langsung up juga nih, langsung udah. Ini proses restart ya Pak. Dia bakal otomatis buka, dia langsung restart otomatis. Jadi semua mau mati, mau upgrade atau apa bakal.
Di bulan ini bagaimana? Di-apply dan sukses itu langsung berubah bilinya ke versi yang terbarunya. Mungkin speknya naik, berarti bilinya menit itu langsung berubah dari spek yang naik. Yang tadinya contoh, mungkin tadi itu juta, langsung juta per bulan. Begitu naik, speknya ya udah mengikuti bili yang berikutnya yang terbaru. Di menit itu juga. Jadi nggak harus ternyata begitu berubah nanti otomatis bulanan langsung berubah semua menjadi besar, enggak Pak. Jadi nanti di bulan itu Bapak seolah punya billing yang memori yang 4 GB itu sampai menit ke berapa, sisanya menit ke berapa itu ya yang 8 GB. Ini mungkin ada masalah konektivitas agak lama. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu Pak Denny sambil nunggu ini proses ininya. Ya, baik. Jadi tadi terjawab ya Pak ya pertanyaan mengenai lisensi Azure, terus juga saya ingin sharing ya Pak ya. Jadi kalau untuk menghitung kira-kira cost Azure-nya, biasanya kita akan mengirimkan sebuah form dulu mungkin ya Pak Atmoko ya, untuk mengakses Betul. kebutuhan dari customer, dan tentunya nantinya dari form yang diisi oleh customer tersebut akan kami hitungkan Pak, karena di Azure sendiri kan juga ada Azure Calculator ya Pak Atmoko ya. Ya, nanti akan terlihat kebutuhannya sejauh apa. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sani. Jika license-nya tidak diperpanjang nih Pak, license Azure-nya ya Pak ya, gitu. Jadinya ya mungkin kita udah berlangganan Azure 1 atau 2 tahun, terus tidak lanjut lagi di Azure. Berapa lama data tersimpan di Azure dan apakah bisa ditarik ke on-premise Pak? Oke, ini jadi kalau seandainya berlangganan bayar bulanan Pak. Oke, bulanan. Mungkin Bapak berlangganan sampai Desember tahun ini. Biasanya kita ngomong tahun ini. Nah, ternyata Bapak bilang ke Bapak, Pak, saya mau berlangganan lagi Januari nih. Oke, Microsoft itu bakal ngasih begitu Bapak itu Bapak mau harus melakukan proses download dulu Pak ke bawah Pak on-prem Pak. Karena apa begitu Bapak nggak berlangganan, itu Bapak harus bilang ke partner, ke Pisimen untuk melakukan suspend. Karena kalau nggak disuspend, itu billing Bapak masih jalan. Oke, karena Azure itu karena billing bulanan, otomatis kalau nggak dilakukan proses suspend atau proses terminasi, itu Bapak masih jalan. Jadi Bapak perlu infokan ke partner, ke Pisimen, Pak, contoh Bapak ngomong ke Pak Denny, saya mau suspend di bulan depan. Oke, selama proses sampai sebelum bulan depan atau kita mau bulan Agustus, Bapak harus download semua data Bapak. Kenapa enggak? Karena begitu Bapak nggak bilang suspend, dia bakal berjalan di bulan depan. Kamu kita oke begitu di suspend. Contoh project punya ada kasus project yang jalanannya matinya. Oke, bulan Agustus Bapak suspend. Di bulan 2 bulan Bapak bisa saya Pak. Oke, itu dititipkan kalau semuanya tidak ada sisi Bapak masih ada Pak. Tapi kalau Bapak bilang terminasi semua bukan suspend itu otomatis kita bakal dari sisi partner bakal destroy subscription segala macam, itu data Bapak hilang semua. Seperti itu Pak. Ini udah up semua ya Pak ya? Ya. Saya lihat. Baik, kurang lebih sudah terjawab ya pertanyaan Pak Sani ya, gimana kalau Azure tidak perpanjang dan datanya tersimpan berapa lama, juga apakah bisa ditarik ke on-premise. Baik Pak, ini ingin melanjutkan dulu Pak Atmoko atau sudah ya? Sudah Oke, Pak. baik. Ini udah 8 GB. Oh sudah di-upgrade ya Pak ya, baik. Iya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Anugrah Sito Pak. Kalau misalkan salah satu server error di Microsoft Azure, bagaimana cara memperbaikinya? Data-datanya apakah bisa di-backup, Pak Moko? Oke, ini dimaksud error itu seperti apa? Jadi karena Azure error dari sisi apa? Sisi OS kena virus, antivirus, kena virus atau apa? Kalau dari Azure,
Kalau dari layer Hyper-V, isinya VM-nya, virtualisasinya, hardware-nya itu mungkin hampir nggak pernah ada error. Tapi kalau seandainya kena disaster, contohnya Singapura yang kena bencana, jadi data center Bapak kolaps, data center di Microsoft hancur, tuh Microsoft sebelumnya bakal ngasih signalan, apakah Bapak Ibu pengen mengaktifkan mengaktifkan availability atau tidak. Jadi begitu diaktifkan availability-nya, tadi ada zone, ada juga namanya set. Kalau diaktifkan, data center satu rusak, Bapak Ibu masih punya di data center yang berikutnya. Itu. Kalau nggak diaktifkan, data centernya rusak semua, sudah rusak, ya semua data pasti hilang, Pak. Seperti itu, Pak. Karena Bapak tidak mengaktifkan availability-nya itu sih, Pak. Tapi Microsoft biasanya bakal frekuensi nge-backup data Ibu, just backup aja, Pak ya. Tidak bisa tidak mengaktifkan dari sisi VM, karena Microsoft punya dari sisi SLA juga. Gunanya buat apa? Jadi kalau seandainya ada mungkin networkingnya mati atau apa, Microsoft bakal transfer itu otomatis ke berikutnya, tapi bahwa tidak punya backupan availability yang langsung live. Beda, jadi backupan dari Microsoft itu tidak live. Oke, jadi cuma sekedar garansi dari SLA. Tapi kalau Bapak pengen live, begitu data center yang rusak atau data center yang kebakaran, Bapak Ibu tetap ada dan langsung live, itu Bapak Ibu harus mengaktifkan availability yang tadi saya bilang, mau zone ataupun set. Tapi itu ada kena charging dari segi biaya lagi, karena boleh dibilang server Bapak ready di sana, jadi begitu mati otomatis hidup di sana, seperti itu, Pak. Oke, kalau untuk backup ada namanya Azure Backup untuk memproteksi dari sisi backup Bapak. Mau backupnya itu apa? Bisa backup yang di cloud, yang di Azure, ataupun backup sampai dengan level bawah on-prem. Bapak Ibu punya server di on-prem, pengen backup nih. Kalau dibandingin saya harus beli backup yang di on-prem yang merek-merek A, B, C, D dan lain-lain, mungkin saya harus beli license-nya cukup mahal. Dengan di Azure license-nya cukup murah, karena yang ditagihkan Azure adalah data yang di backup. Data Ibu cuma ada 1 terabyte, ya udah itu yang Bapak Ibu bayarkan di Azure. Seperti itu. Ya, Baik. itu Pak Denny. Ya, itu pertanyaan dari Pak Nugrasito ya Pak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Tri dari PHM Hospitality. Azure lokasi data centernya ada di mana saja ya Pak ya? Mungkin tadi pas presentasi sudah dijelaskan ya Pak Atmoko ya. Jadi yang paling dekat dengan Iya betul. Indonesia ada di Singapura. Terus kalau total secara worldwide itu ada berapa Pak tadi Pak? 50 atau Ada 40 berapa? 54 regional. 54 regional. regional ya Pak. Oke, baik. Iya, Seperti betul. itu jawabannya Pak Tri dari PHM Hospitality. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Yusuf Suryana Pak. Iya. Bagaimana cara kerja Azure Backup? Misal private cloud, apakah membutuhkan koneksi internet yang besar untuk transfer data atau receive datanya ya Pak ya? Oh, gitu, oke. Kalau untuk Azure Backup pasti ada berbagai macam skema Pak Yusuf. Jadi Bapak bisa pooling, Bapak mungkin punya server banyak di data center, Bapak punya full banyak data backup. Ini mau di backup ke cloud. Bapak bisa bikin create satu VM Windows atau menggunakan Windows. Jadi dipulingkan dulu ke server itu, baru diupload ke atas. Dibandingin Bapak harus masing-masing server upload, itu bisa menggunakan satu server aja yang upload. Jadi sisi bandwidth berarti lebih perform lebih bagus, lebih efisien dibanding Bapak semua server harus upload bareng-bareng ke atas. Oke. Nah, untuk downloadnya, restore-nya dari Azure ya pas restore-nya bisa di mana aja, Pak. Jadi nggak harus ke Bapak bisa restore mungkin di server A atau server yang kosong. Bapak bisa pilih mau di restore file atau mungkin gelondongan file. Jadi bisa sampai level file. Oke. Kalau Bapak yang backup adalah yang di backup adalah sisi VMware atau virtualisasi atau Hyper-V, Bapak bisa restore sampai level file. Jadi nggak mesti harus level VM-nya, langsung diaktifkan VM-nya baru diambil filenya. Enggak, Bapak bisa masuk sampai level file. Jadi Bapak gelondongan di backup-nya, yang di restore sampai level file bisa. Jadi Bapak bisa pilih, mungkin dari VM ini yang mau diambil file A aja, ya udah bisa diambil filenya aja, Pak. Kalau butuh koneksi internet, pasti buat pada saat upload
itu tergantung dari berapa besar data yang diupload Pak. Tapi Bapak bisa melakukan itu namanya di Azure ada namanya Azure Throttling Pak. Jadi Bapak bisa atur nih, mungkin pada saat jam kerja pemakaian internet itu cuma Bapak batasin mungkin 512 kbps. Selesainya full internet kepakai itu Bapak bisa batasin. Gunanya buat apa? Kalau seandainya data Bapak yang diupload besar, Bapak bisa pakai throttling itu jadi pada saat jam kerja tetap ke upload, tetap melakukan upload ke cloud, tapi dengan limit yang terbatas. Untuk sejam kerja full load data backup Bapak. Seperti itu Pak. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Yusuf ya. Oh, ada tambahan pertanyaan lagi Pak. Dari Ya. Pak Yusuf nih langsung case nih Pak. Jadi kalau dari Pak Yusuf itu mau backup on-premise dengan kira-kira datanya besarnya 4 tera Pak. Misal saya punya software Veritas Ya. Backup, ada pilihan backup to Azure. Skemanya bagaimana Pak? Tetap harus buat VM-nya dulu atau seperti apa? Langsung case nih Oke. Pak. Benar Pak, ada beberapa vendor itu udah ready backupnya ke Azure. Contoh atau Bapak punya 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 NAS, ada beberapa NAS udah ready to Azure. Contohnya apa yang simpel, biasanya kalau kita kalau kecil-kecil NAS yang kecil-kecil kan kayak mungkin kayak Buffalo kayak apa itu udah bisa backup data Bapak ke Azure Cloud. Nah, untuk backup Azure itu Bapak nggak perlu bikin VM Pak, karena yang diambil adalah image-nya, gelondongannya. Jadi benar-benar Bapak nggak usah bikin VM. Jadi kalau ketika ngomong VMware, dia si Azure itu bakal masuk ke vCenter-nya atau ke level hypervisor-nya, dia bakal backup hypervisor si JS-nya itu ke cloud ke Azure. Kalau data, ya udah dia bakal masuk ke folder mana yang bakal di backup. Seperti itu. Jadi nggak perlu bikin VM-nya Pak. Dia bakal seolah seperti mungkin bikin snapshot VM Bapak langsung ke cloud. Seperti itu. Oke, baik. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Yusuf Suryana. Di sini ada yang raise hand Pak Ihsan Pratama. Mungkin ada pertanyaan Pak? Kalau ada Iya. pertanyaan bisa di-unmute Pak Ihsan. Oh, oke. Selamat siang, Ya, Pak siang Eko. Pak. Siapa? Ya, saya ingin menanyakan tadi data center kita belum masuk Indonesia ya. Ada ini prospek masuk Indonesia, Pak? Kalau prospek sih terakhir dari Satria sih ada sih Pak, tapi kapan itu belum di announce ya Pak ya kapan. Tapi sempat ada bicara bakal masuk Indonesia, tapi announce-nya kapan belum Pak. Oh, Karena belum. karena apa? Karena Microsoft itu standar data centernya cukup tinggi Pak. Dia itu data center tier 4. Boleh dibilang data center yang paling secure itu saat ini di Microsoft karena tier 4 Pak. Tier 4 itu apa sih? Tier 4 itu kalau kita lihat dari isinya baca di Wikipedia ataupun di tentang data center, tier 4 itu adalah source power manpower itu dari dua yang berbeda Pak. Manpower itu berarti bukan satu listrik dari company, satu listrik dari UPS atau Gens, jadi benar-benar dari dua company yang berbeda. Itu sih Pak, itu masih lagi dilihat seperti apa nanti ke depannya, itu sih Pak. Oh, gitu. Jadi sementara ini kan yang menggunakan kan nggak cuma ini aja ya, dari fintech keuangan ya, khususnya badan keuangan kan harus mengikuti Ya, peraturan kan, data center harus di Indonesia ya, gitu. Itu gimana ya? itu Azure atau Microsoft ya gimana ya cara compliance-nya kira-kira? banyak sih Pak yang justru yang financial industri yang itu menggunakan Azure Pak. Kenapa? Karena saya tadi Azure udah punya certified PCI DSS. Gimana PCI DSS itu Bapak bisa bisa udah secure dari sisi license untuk connect ke Visa Master gitu ya Pak. Dan itu Data kan terkait undang-undang di Indonesia soal PP 82 Pak. Itu masih abu-abu. Apakah itu benar-benar real buat fintech atau buat BUMN ataupun bisa buat government. Nah, sebetulnya selama si financial industry itu bukan core data finansial kan nggak boleh itu dasar nomor kartu kredit, nomor KTP,
betul. Mungkin nomor rekening bank itu biasanya sih yang secure. Selain itu nggak ada masalah Pak. Mungkin si bank ini pengen paling simpel adalah learning center. Learning center umumnya adanya di kantor pusat bank kan Pak. Kita ngomong kantor pusat bank. Dibandingin harus datengin kantor atau cabang untuk learning center ke kantor pusat, kenapa nggak ditaruh di cloud? Jadi kantor atau cabang bisa Gitu. kontennya learning center ataupun juga aplikasi yang non core bank, non banking, mungkin aplikasi apapun lah yang non core banking yang nggak ada nomor kartu kredit dan nomor KTP nasabah itu masih bisa Pak. Karena udah banyak juga yang banking yang udah pakai cloud sih Pak. Oke, saya cuma ingin tahu compliance-nya dengan OJK nanti seperti apa kira-kira. Oke, ya Siap, Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Moko. Mungkin saya sedikit menambahkan sedikit Pak ya. Jadi terkait pertanyaan dari Pak Iksan tadi, itu seperti yang disampaikan Pak Atmoko sebelumnya bahwa Microsoft memang memiliki rencana membangun data centernya di Indonesia. Nah ini juga sebenarnya relate juga pada saat bulan Februari yang lalu itu ada event besar Microsoft yang kebetulan mengundang beberapa tokoh-tokoh nasional, bahkan Pak Presiden Pak Jokowi pun hadir di situ, dan beliau sudah ada statement bahwa dalam waktu dekat Microsoft akan membangun data centernya di Indonesia. Itu eventnya bulan Februari kalau tidak salah, sebelum COVID gitu ya. Jadi memang sudah ada rencana besar untuk membangun data centernya di Indonesia, namun mungkin karena ada COVID dan lain-lain sehingga harus tertunda karena fokus dari government kita memang lebih fokus untuk penanganan pandemi ini gitu. Karena kan untuk membangun sebuah data center seperti yang disampaikan oleh Pak Moko tadi, Microsoft mempunyai standarisasi yang tinggi dan itu termasuk juga mengenai regulasi-regulasi dari pemerintah. Dan itu kan perlu waktu untuk dibahas dari sisi governance-nya, kemudian dari sisi teknisnya pun juga sama. Gitu. Jadi memang ada rencana, tapi waktunya kapan memang belum tahu. Tapi memang dari sisi pemerintah maupun dari sisi Microsoft pun sudah ada wacana untuk membuat data center di Indonesia. Kemudian yang terkait yang tadi sedikit menambahkan untuk financial industry ya, itu seperti Pak Atmoko tadi sampaikan, ada beberapa yang sudah menggunakan Azure untuk aplikasi-aplikasi yang bukan transaksional base gitu, yang bukan berisi data-data nasabah dan lain-lain. Nah selain itu sebenarnya Azure juga memiliki Azure Stack, di mana itu adalah sebuah tanda kutip miniatur Azure yang ada di dalam data center kita sendiri. Itu kita bisa memanfaatkan fitur-fiturnya Azure di dalam data centernya kita. Jadi data centernya ada di lokal, namun fungsi-fungsi Azure-nya kita juga dapat. Itu sih sekilas Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, tambahan jawabannya ya Pak Dini ya. Terima kasih juga Pak Moko. Semoga menjawab pertanyaannya juga Pak Isan ya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan lagi Pak dari Pak Agus Gunawan mengenai Azure Information Protection ya. Oke, pertanyaannya adalah apabila menggunakan Azure Information Protection, bagaimana secara security-nya? Baik, mungkin bisa dibantu jawab Pak Moko. Kalau tidak salah Azure Information Protection ini part of Office 365 ya Pak ya? Atau mungkin Iya Pak betul Moko, Pak. ya. Jadi Azure Information itu part of Office 365 Pak. Jadi Azure Information Protection itu bagian part dari yang saya bilang SAS Software Services. Jadi ya contohnya ya Bapak pengen proteksi dari sisi dokumen Bapak supaya isinya dokumen Bapak itu hanya bisa dibaca oleh yang berkepentingan, yang dituju, tidak bisa dilakukan mungkin tidak bisa di forward, tidak bisa di print segala macam. Jadi lebih ke arah proteksi dari sisi dokumen ataupun email. Oke.
Terus bagaimana security-nya? Security mungkin dimaksud kerjanya apa ya? Kalau Azure Informal Protection itu dokumen apa itu di-encrypt berdasarkan alamat email yang dituju atau alamat email kepada siapa yang boleh buka. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita zaman dulu lah kalau kita mau kirim dokumennya diprotek, ya biasanya kita kasih password word-nya, itu passwordnya kita kasih di email terpisah. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu tinggal bikin email, tinggal kasih enablekan Azure Information Protection kepada ini pada saya atmoko.hedianto@sc.co.id. Bapak Ibu kirim ke saya. Nah, yang begitu saya baca, saya harus login dengan email saya. Begitu saya login, baru saya bisa baca dokumennya. Kalau saya nggak bisa, kalau saya yang baca ternyata yang nerima rekan saya nih, rekan saya Bu Vivi, contoh Bu Vivi dapat dokumennya, dia login pakai username Bu Vivi, dia nggak bisa login Pak, karena bukan kepada tujuannya atau emailnya tidak tujuannya. Atau Bapak Ibu bisa juga si dokumen ini cuma bisa dibaca pada si A dalam waktu mungkin 1 minggu. Setelah 1 minggu di revoke lagi proteksinya. Jadi begitu 1 minggu doang bisa baca, setelah 1 minggu dia nggak bisa login lagi. Nggak bisa buka walaupun dia udah login sesuai dengan username passwordnya, seperti itu. Jadi lebih ke arah security, lebih ke arah dokumen dan email sih Pak. Jadi bukan proteksi dari sisi servernya. Ya, baik Pak. Ya, nanti mungkin akan ada informasi tambahan mengenai compliance atau informasi mengenai security dari AIP ya Pak Agus Gunawan ya. Nantinya akan kami submit bersamaan dengan emailnya. Dan selanjutnya ada yang raise hand lagi nih Pak Yusuf Suryana ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan Pak, silakan di-unmute. Ya. Halo, Pak. Oke. Halo. Baik, Iya loh Pak. Iya loh Pak. Iya. Masih melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, masalah Azure Backup ya. Jadi sebenarnya saya membutuhkan backup file data di kantor, karena saat ini ada problem hardware ininya rusak gitu. Saya coba mau backup ke Azure, karena dari Veritas itu sendiri kan ada pilihan untuk backup to Azure gitu kan. Nah, kalau backup gitu hanya perlu sizing nggak Pak? Terus kira-kira berapa biayanya? Terus dihitung selama proses upload dan downloadnya atau dihitung dari total data yang akan diupload gitu? Boleh Pak, sebetulnya Bapak udah punya Veritas, betulnya Bapak bisa mematikan Veritas Pak, begitu Bapak pindah ke Azure Pak, walaupun di Veritas ada backup ke Azure, karena Veritas itu Bapak bayar license Veritasnya lagi kan Pak? Ya, betul. Bapak bisa matikan pakai Azure, karena Azure Backup itu dia udah ada manajemennya juga Pak, free manajemen backup software-nya. Jadi gunanya buat apa? Jadi dibandingkan Bapak bayar 2 nih Pak, saya dan kata bayar 2 karena Bapak bayar license Veritas, bayar juga ke Azure. Mendingan udah kalau itu data itu karena berapa data di cloud, ya udah cut Veritas, Bapak yang Azure-nya langsung Azure. Nah, yang dihitung Azure itu data Bapak yang di backup. Contoh simple data ada 4 tera. Tapi itu kan belum mungkin 4 tera Pak. Nanti ada namanya kompresi, ada namanya dedup. Ini bakal dilihat. Mungkin Pak, agak putus-putus suaranya. Ya. Mungkin Bapak data kan 4 tera Pak. Mungkin data yang diupload itu nggak 4 tera Pak. Mungkin bisa lebih kecil. Kompres, ya? Karena datanya dedup, ada kompres, betul Pak. Itu yang dibayar yang di cloud. Nah, soalnya di saya Azure baca juga, saya potong. Saya baca-baca juga untuk Azure ini dia bisa menolak data yang sifatnya duplikat gitu Pak. Jadi tidak akan membackup data yang sama seperti itu, betul nggak Pak? Betul. Jadi itu Pak, betulnya bukan olah sih Pak. Nah, jadi begitu Bapak upload, dia bakal ngeliat nih, ini filenya sama atau enggak. Karena yang contoh kita ngomong udah jalan 1 minggu ya Pak ya. Bapak ada dia kan schedule Pak. Nah, begitu masuk ke minggu kedua ternyata ada data yang sama, dia nggak bakal ke-upload lagi Pak. Karena datanya file udah ada, paling tinggal ngasih kayak poin, berarti data ini sama dengan ini. Jadi model kayak dedup dan kompresi Pak.
Jadi Soalnya nantinya upload halo, gimana Pak? agak putus-putus. Soalnya Ya halo Pak. jadi kalau kan saya sebenarnya cuma butuh untuk penyimpanan data kayak file sharing gitu kan. Nah, ada beberapa user juga dia nyimpen data besar di folder ini, di folder itu juga dia nyimpen juga file yang sama gitu. Maksudnya saya mengurangi itu juga gitu. Biar datanya Ya, juga nggak besar yang diupload misalnya seperti itu. ya. Bisa Pak. Dan Bapak bisa juga mungkin yang diupload itu cuma dokumen aja kayak Word, Excel, PowerPoint, PDF. Bapak bisa exclude file yang nggak dikehendaki gitu Pak. Kan nggak mau ngapain backup kayak mungkin contoh kalau Bapak company-nya yang butuh backup apa ya backup dari sisi video kayak apa itu beda ya Pak ya. Tapi kan bisa kok backup itu kan lebih baik backupnya dari yang saya bilang pakai NAS langsung connect ke data center ke storage-nya Azure itu lebih better dibandingin pakai backup Azure karena prosesnya kan pasti lebih lama seperti itu sih Pak. Oke. Jadi kalau udah backup ke atas ya turunnya kalau itu sizingnya udah nggak perlu kena sizing juga Pak. charging Misalnya ini Pak. Sebetulnya sizing itu dibutuhkan untuk mendapatkan perkiraan cost Bapak bayar bulanan berapa Pak. Jadi Bapak setidaknya Bapak sizing jadi Bapak punya gambaran, berarti sebulan saya harus keluarkan lebih kurang sekian. Walaupun nantinya kan sesuai dengan pemakaian Pak, mungkin Bapak saja nih 4 tera, ternyata begitu diupload kan kurang dari 4 tera. Nah Bapak udah punya isi budgeting bahwa seandainya ini saya harus bayar sekian sebulan, estimasinya ada Pak, gitu Pak. Jadi gunanya itu supaya Bapak nggak kaget nanti pada saat billing apa gede. Jadi supaya untuk antara partner dengan customer dan PCM dengan Bapak itu lebih enak Pak, bahwa tidak ada namanya misunderstanding nanti di akhir bulannya sih Pak, itu sih Pak. Oke, mungkin nanti selanjutnya saya bisa tanya dengan Pak Makmur di PCman. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Atmoko. Siap Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Yusuf ya. Oke, jadi mungkin dari Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan lebih lanjut lagi? Oke, mungkin sambil menunggu, saya informasikan kembali ya Pak ya, jangan lupa mengisi feedback form yang linknya sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu. Jadi nantinya setelah mengisi feedback form tersebut, kami akan mengirimkan materi presentasi, rekaman webinar pagi ini, dan juga hasil Q&A ya, yang tadi sempat kita diskusikan. Selain itu juga bisa mendapatkan juga souvenir menarik dari Sistek nih Bapak Ibu setelah diundi. Jadi silakan diisi terlebih dahulu feedback formnya, dan jika masih ada pertanyaan silakan klik raise hand ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya persilakan untuk bertanya, dan juga silakan juga ketik di kolom chat jika ada pertanyaan. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu juga bisa mengisi feedback form yang sudah kami share ya. Iya, baik. Oke, mungkin dari Pak Denny atau ya Pak Atmoko, Pak Hartono, ingin ada yang ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak? Mungkin saya tambahin sedikit Pak, yang tadi untuk halo. Ya, jadi untuk Bapak Ibu kalau untuk pengen coba Azure nggak perlu takut Pak. Dia saya sering dapat customer seandainya saya pindah ke Azure, mungkin kayak tadi infoin Pak Sani, wah serem kok itu, nggak usah takut Pak, karena begitu begitu Bapak pindah ke Azure itu PCman bakal bantu Bapak Ibu untuk bagaimana mengutilisasi Azure yang lebih baik, mulai dari sisi budgeting, dari sisi penggunaan, dari segi improvement, mungkin dari segi inovasi nanti ke depan mungkin PCman bisa bantu. Jadi nggak perlu takut seandainya begitu saya langganan Azure tahu-tahu nanti tagihan bludak. Itu persepsi customer yang salah sih Pak, karena begitu kita beri Azure
Justru Bapak Ibu yang dapatkan ada dari sisi benefit, kemudahan dalam menghandle hardware menghandle aplikasi Bapak Ibu, dan kemudian dari sisi billing, karena billing dibantu oleh partner itu PCman dalam proses mengefisiensikan billing Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa tambahin juga Pak, untuk yang konteksnya, by the way suara saya kedengeran nggak ya? Ya, Halo. terdengar jelas Pak Hartono. Oke, untuk pertanyaan Pak Sami ya, untuk yang masalah, wah ini serem nih gitu. Sebenarnya di Azure ada fitur untuk spending limit Pak, kita bisa atur Pak. Jadi kita bisa limitin Pak, sesuai dengan apa, biasanya tuh kalau pertama itu trial atau Bapak melakukan trial, kita dikasih $200 untuk spending limit. Jadi di subscription itu kita bisa atur spending limit supaya tidak melewati batas kita punya kredit gitu Pak. Ya, seperti juga tadi saya tambahin juga Pak, untuk mengenai subscription sebenarnya cuma itu kan PSU Go Pak ya, itu bisa kita dibayarkan, mungkin nanti Pak Zul ya lebih clear ya penjelasannya mengenai bagaimana perhitungan lisensinya itu sebenarnya subscription Pak. Subscription kita setiap kali mau memakai Azure itu sebenarnya sifatnya berlangganan saja Pak. Jadi itu bisa ditempuh melalui pembelian langsung subscription-nya, atau langsung dengan Word Direct, misalnya Bapak dengan kartu kredit, nanti dihitungnya di count-nya itu berdasarkan pemakaian seperti yang Pak Atmoko sampaikan. Mungkin seperti itu aja Pak tambahannya. Kalau untuk yang backup ya, seperti yang tadi Pak siapa ya? Pak Yusuf dari SmackDenka. Oh, Pak Yusuf ya, oke. Ya, untuk backup ya kalau misalnya Bapak existing ya sebenarnya sih tergantung kebutuhan atau proteksi Bapak maunya gimana. Yang kalau tadi Pak Atmoko anjurkan langsung bisa directly ke Azure, atau kalau misalnya Bapak punya software backup di on-premise existing, Bapak bisa jadikan itu sebagai staging lalu dilempar ke Azure untuk double protection. Biasanya kan kalau backup tuh best practice-nya harus ada yang di luar ya Pak ya. Maksudnya selain Bapak punya itu di cloud, terus Bapak punya di on-premise, terus juga biasanya best practice-nya kita ada, kalau misalnya dulu tuh ada zamannya tab ya, tradisional, kita biasanya titipin ke kemana gitu loh, dibawa keluar, tujuannya supaya ya double protection, jika ada suatu masalah atau disaster kita bisa ada backupnya gitu loh. Dan di on premise biasanya lebih ke arah untuk restore, mungkin restore-nya locally ya Pak ya. Kalau Bapak ada kebutuhan locally lebih cepat, itu juga bisa jadi opsi sih Pak. Jadi misalnya Bapak ada staging ke Azure Backup juga, Bapak bisa juga restore-nya melalui staging yang Bapak simpan di on-prem. Misalnya retention-nya Bapak bisa atur tuh Pak, kalau yang di lokal itu mungkin retention-nya agak lebih cepat gitu ya untuk keep datanya. Jadi kalau yang lama-lama Bapak bisa restore-nya dari Azure gitu loh. Kalau yang cepat-cepat yang misalnya checkpoint-nya itu di lokal itu masih ada, Bapak bisa cepat lakukan restore-nya via lokal Bapak, lokal backup Bapak. Mungkin tambahan saya seperti itu aja sih Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih tambahannya Pak Hartono dan tim ya. Ya, selanjutnya mungkin Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut, dapat juga Pak menghubungi tim account manager kami untuk kita adakan sesi lanjutan one on one ya Pak ya. Jadi bisa lebih detail membahas requirement dari kebutuhan Bapak Ibu semua. Silakan kontak tim account manager kami saja Pak. Nantinya kita akan aturkan satu sesi entah on call atau visit ya Pak ya.